Assalamualaikum sahabat Bang Oji. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue akan review sebuah mobil Amerika kelahiran Korea. Yap, sebuah Chevrolet Orlando. Sebelum lanjut, tolong di klik subscribe dulu ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Oke, kita mulai reviewnya dari bagian eksterior. Mobil ini mempunyai panjang 4.652 mm atau 4,6 meter lebih, lalu lebar 1.836 mm atau lebih dari 1,8 meter, tingginya 1.633 mm atau 1,6 meter lebih. Wheelbase-nya itu 2,7 meter, beratnya tanpa penumpang 1.539 kg, dipadu oleh velg aluminium alloy 17 inch dan bannya 225, ketebalannya 50 atau sebut saja 225 50 R17. Bahasa desainnya ini Chevrolet banget ya. Kita kenal Spin, kita kenal Captiva. Nah, grillnya ini khas banget dari sebuah Chevrolet. Di atas roda ada over fender hitam dan sebuah tarikan garis di samping yang membuat tampilannya itu menyerupai sebuah SUV. Tertarik ke depan, lampunya juga kotak sederhana, juga terlihat gagah, ditambah sebuah skid plate di bawah yang membuat tampilannya makin gagah. Jadi memang ada yang bingung, ini mobil SUV atau MPV gitu. Walaupun kalau kita lihat dulu target pasarnya itu dulu untuk menyaingi Innova. Sama-sama 3 baris, cuma kalau Innova itu leather frame, kalau ini monocoque. Sebuah monocoque dipadu dengan velg 17 inch menghasilkan kestabilan yang lebih baik daripada kompetitornya tadi. Oke, sekarang kita ke bagian lampu. Bagian lampunya ini mengotak, terdiri dari beberapa layer, ada lampu sein, lampu senja. Desainnya ini sederhana ya, cuma kotak, cuman gagah. Bohlamnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Lalu kita ke bawah ada fog lamp yang framenya itu bulat. Di tengah ada chrome di sekitar atau di bagian luar dari grill dan sebuah lambang Chevrolet yang besar. Desainnya dari depan ini memang gagah, mirip banget sebuah SUV. Dan kalau kita ke belakang, ya ini bagian yang orang banyak bilang desainnya ini culun gitu. Lampu mundurnya cuma satu dan dia ada di tengah. Ini nggak tahu kalau malam apakah terang atau enggak, tapi kayaknya sih sudah dipertimbangkan ya oleh pabrikannya. Lalu ada sebuah roof rack yang desainnya sebenarnya sudah modern, cuma sayang dia ditarik dari depan sampai dengan ke kaca belakang. Di sini nggak semua orang suka dengan desainnya, memang agak terlihat aneh ya, tapi ini lagi-lagi selera sih. Chevrolet Orlando dibekali dengan mesin Ecotec Dual CVCP DOHC berkapasitas 1800 cc yang menghasilkan tenaga maksimum sebesar 141 PS pada putaran mesin 6200 rpm dan torsi puncak sebesar 176 Nm pada putaran mesin 3800 rpm. Tenaga mesin disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis Triptonic 6 percepatan.
Nah, bagian engine bay ini bagian yang paling gue nggak suka dari sebuah Chevrolet Orlando. Seandainya pabrikan memberikan sebuah cover engine, maka akan terlihat lebih baik. Kabel-kabel dan sebagainya ini nggak akan terlihat berantakan gitu. Nggak perlu sih seperti sebuah engine bay Messi yang rapi gitu. Pakaiin aja cover engine yang biasa gitu, seperti sebuah Hyundai Trajet, maka akan jauh terlihat lebih baik. Oke, kalau ngomongin safety, maka Orlando ini safety-nya bintang 5. Kenapa bintang 5? Ya, itu adalah bintang atau nilai yang diberikan dari Euro NCAP dari hasil tes tabrak sebuah Chevrolet Orlando. Nah, tentu tidak hanya dari tes tabrak, ada beberapa penilaian atau fitur keselamatan sehingga Orlando diberikan nilai bintang 5. Lalu apa aja fitur keselamatan dari si Orlando ini? Yang pertama, dia punya dual front airbags, lalu ABS, EBD, brake assist, electronic stability control, traction control, engine drag control, crash sensor teknologi, rear parking sensor, speed sensing auto lock, lalu rem cakram pada keempat rodanya. Dan dia juga memiliki side impact beams. Artinya dia mempunyai pelindung untuk benturan samping. Ya, sebelum lanjut, ini bagian yang paling penting dari sebuah mobil jika ingin mengendarai, yaitu sebuah kunci mobil. Ya, kayak gini kuncinya ya. Ya, masih colokin kunci, belum start stop button, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita bahas interior ya. Kita mulai bahas interior ini dari joknya. Joknya ini empuk banget, bahannya tuh lembut gitu, nggak panas, terus juga empuknya itu pas. Kalau ngomong joknya ini udah pasti kompetitor merek T tadi itu kalah deh gitu. Dan joknya ini juga 3 baris. Jok baris ketiga konfigurasinya itu 50-50, artinya bisa dilipat salah satunya aja, dan ketika dilipat dia bisa rata lantai. Cocok untuk kita apabila memerlukan bagasi yang lebih luas. Untuk AC, blower belakangnya itu ada di tengah kayak gini nih, mirip sama sedan itulah ya. Di sini juga bisa diatur on off-nya sama level kecepatan blowernya. Lanjut ke tengah, ada 2 buah cup holder yang desainnya itu ada penjepitnya. Ini bagus biar nggak tumpah. Lalu sebuah laci penyimpanan dilengkapi dengan penutup yang kayak gini cara bukanya. Ini juga bagus. Lalu sebuah rem tangan model tarik. Model tarik ini desainnya lebih maco ya dibanding yang elektrik, tapi lagi-lagi itu selera. Lalu ada sebuah colokan 12 volt. Ini bermanfaat sekali, bisa buat cas, tinggal ditambahin lighter yang portnya itu USB. Lanjut, ini adalah tombol-tombol untuk pengaturan AC. Ada tombol untuk mengatur arah semburan angin, lalu tombol untuk mengaktifkan heater atau penghangat,
lalu tombol heater kaca belakang, dan tombol untuk mengatur arah sirkulasi udara. Central locknya ditaruh di sini di tengah seperti ini, beda sama mobil Jepang yang biasanya itu ada di pintu supir. Oke, lanjut ke atas. Ini adalah head unit Orlando seperti ini, khas banget mobil-mobil keluaran Amerika. Kita kenal Ford juga begini modelnya. Lalu ini AMID yang terkoneksi dengan head unit tadi, juga sekaligus bisa menampilkan informasi terkait settingan AC. Berbeda dengan mobil Jepang, di Chevrolet ini tombol tuas sebelah kanan berfungsi untuk menyalakan wiper sekaligus untuk mengatur tingkat kecepatannya seperti intermittent, level 1, 2, dan 3. Lalu di tuas sebelah kiri tombol yang berfungsi untuk menyalakan lampu sein, juga terdapat tombol menu yang fungsinya untuk melihat informasi yang ada di information display speedometer sekaligus men-setting MID tersebut. Seperti ini. Oke, ini tombol untuk mengaktifkan lampu utama, lampu senja, dan fog lamp. Desainnya seperti Mercy ya, letaknya di dashboard sebelah kanan. Ini juga oke. Lalu juga ada tombol untuk mengatur tingkat kecerahan dari speedometer. Power window 4-nya itu otomatis turun, sedangkan yang otomatis naik turun itu hanya di pintu pengemudi. Lalu ini tombol untuk mengatur electric mirror, posisinya di pintu sebelah kanan, umum ya ini. Dan juga spionnya ini sudah lipat otomatis atau automatic retract. Oke, sekarang kita ngomongin harga secondnya yang gurih banget. Menarik nih harganya. Tahun 2012 sampai 2015 itu harganya kisaran 118 sampai 150 jutaan di forum-forum jual beli. Lalu 2016 sampai dengan 2017 itu 160 sampai 170 jutaan. Tapi di forum itu gue cek semuanya rata-rata di bawah 180 juta. Jadi buat kamu yang mau ambil mobil dengan fitur safety bintang 5, tampang gagah, dan kelengkapan yang lengkap, silahkan coba ambil. Kalau gue baca di forum-forum disaranin itu ambil yang tahun 2014 ke atas atau versi faceliftnya. Katanya di versi tersebut sudah ada perbaikan di sistem pendinginan oli matic-nya. Dan yang gue review ini adalah tahun 2016. Ada yang minat? Japri. Enggak, bercanda. Oke, sekian review dari gue tentang Chevrolet Orlando. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan subscribe tentunya. Karena subscribe itu bikin kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.